siang. Ini adalah acara bincang santai kami dari program studi akuntansi Quick Kiangi dengan para bintang tamu yang kita hadirkan spesial untuk kalian semua. Ya, jadi hari ini kita kedatangan 3 bersaudara. Ya, ketiganya laki-laki. Ya, sama-sama memilih kampus yang sama dan sama-sama memilih program studi yang sama. Yuk kita dengerin obrolan saya dengan mereka. Ya. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Dari yang paling kiri, silakan. Oke, Johan. baik. Perkenalkan, saya Johan Elmer. Saya alumni Quick Kiangi, angkatan 2016 dari jurusan akuntansi. Sekarang saya bekerja di PT Enseval selaku grup dari Kalbe. Oke, Selanjutnya Johan. perkenalin nama gue John, alumni juga dari Quick Kiangi dari jurusan akuntansi tahun 2018. Sekarang lagi bekerja di PwC Indonesia. Yuk, Jose. Perkenalkan semuanya, nama saya Jose Elmer, asal sekolah Don Bosco Kelapa Gading. Saat ini saya mahasiswa angkatan tahun 2022. Oke, yuk. Ya, jadi three brothers ya, 3 bersaudara. Betul. Ya, Elmer bersaudara gitu ya maksudnya. Oke. Ini waktu masuk ke IB ini waktu itu alasannya apa sih? Coba mungkin mulai dari apa ya, yang Saya ya. the oldest, yang paling tua. Kalau saya Ya. itu masuk dari IB itu karena emang saya belum daftar kampus kali Bu ya. Jadi pas udah mau lulusan, saya bingung, saya belum punya kampus nih. Ya udahlah, Oke. karena rumah saya di Kelapa Gading, saya cari yang deket aja. Karena kalau yang jauh-jauh kan berangkatnya aja udah jauh ya, mungkin jadi capek di jalan juga. Yang ada kita jadi Macetnya gitu ya. iya jadi males gitu loh ya. Kalau menurut saya sih Oke. begitu. Oke, jadi karena deket lokasinya gitu ya. Kemudian ya seputaran Kelapa Gading juga gitu ya. Akhirnya kepilih memilih kampus Quick Kiangi gitu. Kalau Jose? Kalau John? dari aku sebenarnya intinya sama sih kayak kalau aku juga, karena deket kan dari rumah juga kan. Terus kebetulan beberapa teman saya yang dari dulu sekolah bareng saya juga kebetulan masuk ke Quick Kiangi juga. Oh, oke. Jadi Serombongan ya, gitu. bareng-bareng biar kuliahnya semakin semangat aja gitu. Jadi satu geng gitu ya Satu masuk geng, ke situ. betul. Oke. Aku Kalau Jose? awalnya sih bingung sih sebenarnya mau kuliah mana. Nah, cuman kayak ngeliat Kojon sama Kojon kayak enak-enak aja selalu di Quick Kiangi. Ya udah deh, Oh. mumpung nggak ada temen, jadi aku ikutan aja ke Quick Kiangi. Soalnya karena nggak ada teman kan bisa cari komunitas baru gitu. Oh. Jadi enak punya teman baru. Karena anak pandemi ya, Iya, SMA-nya pandemi ya. Iya, betul. Jadi teman-temannya bingung, nggak terlalu dekat dengan teman Iya, betul. SMA kemarin ya. Oke. Asal SMA-nya dari mana nih? Sama kah Sama, semua? kita bertiga di Dari SMA Don Bosco Yaitu 1. Kelapa Gading. Oh. Oke, jadi ya rutenya sama aja gitu ya. Iya. Situ-situ aja. Kelapa Gading lagi ya. Landing lagi. Cuman kerjanya nih agak Kerjanya jauh. jauh. Di apa? Kuningan. Iya, di Sudirman. Sudirman ya. Sudirman, Oke. Gimana rasanya yang biasanya kalau ke kampus mulai dari sekolah pas segala macam deket seputaran Kelapa Gading, kerja langsung jauh tuh. Stres nggak? Sebenarnya stres enggak sih, cuma lebih ke arah ya macetnya Jakarta ya. Macet. Capek pulang perginya sih, karena lumayan jauh juga untuk pulang pergi ke Sudirman. Kelapa Sudirman. Betul. Iya sih ya. Oke. Nah, ini kan tadi saya udah sampai ke sama-sama ya 3 bersaudara, ngambil kampus yang sama, jurusan yang sama juga gitu ya. Iya, betul. Itu kira-kira dari ada masukan dari orang tua kah atau mungkin ya memang keinginan sendiri melihat alasannya memilih jurusan akuntansi itu apa sih? Karena kalau saya ya, menurut saya dulu kalau misalnya IPA tuh bagusnya kayak biotek atau apa gitu ya.
Cuman karena nggak Oke. bisa masuk IPA, dulu saya IPS Bu. Jadi Oh, saya cari sip. tahu katanya paling bagus itu di akuntansi Oh, itu dari dari sekolah-sekolah. apa istilahnya ya? Bimbingan ininya ya, apa namanya tuh kan ada yang mengarahkan gitu Iya, ya. mengarahkan. Oke. Jadi saya pilih masuknya akuntansi. Sebenarnya nggak akuntansi aja kan, kalau dari IPS Ada kan. beberapa. Ya, Ada yang ya. dari manajemen atau ada yang lain-lain. Cuman katanya lebih bagus di akuntansi. Oke. Diarahkan ke situ ke Iya. akuntansi dan nurut aja gitu ya. Waktu itu ada gambaran gitu. Sebenarnya akuntansi itu kayak gimana gitu. Ada gambaran Akuntansi nggak? kalau gambaran saya dulu tuh kayak sebagai kasir gitu ya. Pegang duit, Oh. manage keuangan, semua itu sih Bu. Gampang cari cuan gitu ya. Betul. Gampang cari cuan. Kalau Kalau Jan? aku pilih akuntansi ya. Kalau jujur aku dulu kan dari SMA-nya itu dari bidang yang IPA ya. IPA kan mungkin Oh, dulu aku IPA. ya, Beda nih sama beda. si Nah, Koko. aku tuh memang suka aja gitu ya sama hitung-hitungan. Oh. Nah, betul. Nah, pada saat mau pilih kampus, nah itu kan bingung tuh mau pilih kemana. Tapi setelah pikir-pikir kan cari yang dekat dulu pertama, bukan Iya. terus sama pikir-pikir kalau hitung-hitungan kayaknya akuntansi bagus juga nih. Jadinya kepikir masuk ke akuntansi juga. Oh. Ya sempet ditanya Jadi masuk sih. dalam list gitu ya, accounting sempet gitu. ditanya, kamu IPA tapi mau masuk akuntansi. Aku pikir ya nggak masalah lah, maksudnya Iya. sama-sama belajar ulang juga kan dari Iya. awal karena nggak punya basic. Cuman ya tetap bisa sih ngikutin walaupun nggak punya basic dari Iya. akuntansi. Saya dulu IPA juga Ah, SMA-nya. oh iya, baru Masuk tahu. ke accounting. Sama Gak ada nih. masalah kan? Bisa sebenarnya kalau mau mah soalnya asal belajar Iya, aja iya, sih. iya. Heeh. Oke, kalau Jose Aku gimana tuh? waktu itu kan aku SMA juga udah IPS kan. Nah, pelajaran yang paling aku demen itu kebetulan ekonomi. Oh, Ekonomi belajarnya akuntansi juga kan, ada kan. Iya, nah, iya. dari situ udah mulai, oh menarik nih. Nah, terus aku juga tanya kan ke papa, gimana kalau misalnya aku masuk akuntansi, gimana kalau aku masuk manajemen. Nah, katanya sih lebih mendingan masuk akuntansi. oh, karena ada contoh kokonya Iya. gitu ya. Nah, aku juga mikirnya juga kalau manajemen itu kan lebih ke hafalan. Iya, Kebetulan iya. aku juga sukanya ngeliat angka Ngitung. daripada hafalan. Sama nih. Oke. Udah aku jadi demennya akuntansi dah, masuk dah gitu. Nah, ini kan tadi nyebutnya suka ngitung, emang apa waktu SMA juga kan ya banyak ini ya, apa pokoknya yang pelajaran yang ngitung itu Iya. justru yang disukain gitu ya. Betul. Nah, bagi yang suka ngitung emang iya, tapi kalau untuk yang ya mungkin di luaran sana gitu ya, banyak yang malah akuntansi itu menjadi momok gitu loh. Iya kan? Betul, betul. Nah, gimana nih pendapatnya itu? Siapa nih yang mau ngasih? Mungkin dari John dulu ya. Dia kan Boleh, auditor nih. Ah ya. Jadi momok nggak sih sebenarnya gitu akuntansi itu? Ya gimana ya sebenarnya kalau ngomongin akuntansi sendiri itu kan kayak luas ya pembahasannya ya kayak apalagi hampir semua bidang ada akuntansinya. Jadi momok tuh lebih sebenarnya enggak sih, menurut aku sih Enggak ya? Enggak ya. Soalnya banyak yang apa ya bisa ya image-nya itu kalau yang ngambil accounting tuh kayak anaknya itu ya bisa dibilang apa ya, cupu ya kalau bahasa sekarang tuh kayaknya udah dia bergaulnya itu sama apa buku gitu aja gitu, apa ya gitu. Menurut aku sih enggak ya. Di luar bergaul juga kan nih kan? Bergaul juga. Terus kayak akuntansi sendiri pun juga sekarang semakin banyak juga sih menurut saya, sepandangan saya sih dimanapun sepertinya ada dari jurusan akuntansi itu. Di hampir semua perusahaan. Ya, hampir semua perusahaan. Semua tuh perusahaan ada. kayaknya Betul, ya, malah kan pasti butuh tenaga akuntansi. Jadi sebenarnya udah dibilang momok sih udah enggak lah ya, maksudnya ya semakin banyak juga sih seorang tertarik dengan akuntansi ya sekarang karena dari bidang pekerjaannya pun banyak ya. Iya juga. Cuman kan sekarang kan banyak software gitu, Iya. ya software accounting gitu ya. Jadi
banyak orang menganggap mungkin adanya software itu berarti nggak butuh lagi tenaga akuntansi. Nah, kira-kira gimana tuh? Enggak juga sih kalau menurut saya. Karena kita harus tahu basicnya juga. Karena kalau nggak tahu iya. basicnya dasar akuntansi juga, kita nggak bisa ngolah datanya itu. Kayak- Logikanya nggak masuk gitu ya, Iya, logikanya nggak akan masuk. ya. Nggak ngerti nih debit kreditnya apa jadinya. Kalau di kantor saya kan pakainya Oracle. Awalnya juga saya nggak tahu, karena kan nggak ada basis awalnya kan. Iya. Jadi ya kita harus tetap belajar dan belajar lagi. Kalau kita nggak mau belajar ya kita nggak akan bisa. Tapi basicnya udah dapet Iya, ya, basicnya udah dapet. secara apa namanya tuh teorinya itu kita tahu kenapa ini mesti masuk ke sini, Iya, kenapa harus betul. seperti ini gitu ya. Betul. Ya ya. Kalau enggak ya ya cuman mungkin bisa input aja tanpa kita ngerti ini seperti apa Betul. analisisnya. Akuntansi masih sangat dibutuhkan gitu ya. Masih sangat banget. Oke, emang waktu apa namanya waktu menentukan pilihan tadi kan dibilang ada manajemen apa segala macam gitu. Emang nggak kepikir ya waktu itu karena saran dari yang mungkin dari bimbingannya mengatakan bahwa akuntansi gitu udah nggak mikir lagi jurusan lain gitu. Kalau menurut saya sih, saya nggak ada kepikiran jurusan lain ya, karena kalau manajemen yang penting kita punya diri kita bisa manage, ya semua bisa kita manage kan. Tapi kalau akuntansi itu kan kita lebih belajar tentang keuangan, semua ekonomi. Jadi kita lebih dapat semuanya ya kalau di akuntansi. Karena di akuntansi juga belajar manajemen kan? Benar-benar. Iya, iya sih kita pelajarin juga. Tetap belajar juga. Dan ya karena ngitung dia mesti harus apa ya, nggak bisa kita cuman baca sendiri gitu Iya, kan. betul. Ada ya karena di kelas ada dosen yang ngajarin dan sebagainya ya jadi paham gitu ya. Betul. Oke. Nah, waktu kuliah kemarin nih, kalau yang ngalamin pandemi, John Aku ya, dapet yang ngalamin agak pandemi, lama ya, Separuh-separuh lah istilahnya. Separuh-separuh. Nah, separuh masih off. Kalau Saya Johan lulusan- waktu lulusan pandemi juga. lulusan pandemi, tapi Iya. kuliahnya enggak ya? Enggak, Kuliah kuliah enggak ya? enggak. Oke. Kalau Jose Aku- sama sekali enggak ya? Sama sekali enggak. Baru Masuk udah udah offline selesai. gitu ya, udah selesai. kaget sebenarnya sih. Tadinya biasa kan nih kalau SMA cuman online, bisa ngobrol sama teman kan lewat online, bisa curang-curang dikit, ini offline. Kaget juga. Oke, coba ceritain deh pengalaman kuliah waktu pandemi itu gimana coba? Di sini mungkin yang di sini lebih lama berarti Aku ya. John, coba gimana tuh? Sebenarnya sih dari masa pandemi itu ada plus minusnya juga lah ya, kayak minusnya kita sama temen tuh ya jadi nggak ketemu langsung gitu, jadi kayak belajar tuh juga agak susah. Kalau dulu pas masih semester awal kan kita Sempat ketemu tapi ya? sempat ketemu. Nah terus kebetulan kayak kalau online gitu kita jadi belajarnya kurang enak aja gitu. Kalau offline kan kita langsung tatap muka sama dosen sama Ya. teman, kita bingung pun langsung tanya tuh lebih enak, lebih jelas gitu maksudnya enaknya. Kalau ini agak malu gitu nanya. Apalagi ya namanya online kan kita kadang suka males juga kan. Tapi ada plus minusnya juga lah online, karena kan ya lebih bisa diskusi sama temennya juga gampang gitu, nggak perlu harus nyamperin langsung online tuh Oh ketemu, iya, gampang. diskusinya langsung saat itu. Iya, kalau offline harus ketemu. Kalau ada pertanyaan langsung dari dosennya bisa juga langsung Heeh. lewat WhatsApp gitu ya, gitu jawabannya apa gitu ya. Ditunjuk. Ujian juga enak dong ya. Lumayan lah. Ujian bisa nyontek. Waduh, kacau. Diskusi, Bu. Oh diskusi, bukan lebih nyontek. tepatnya diskusi. Diskusi. Oke, untuk mencari jawaban yang terbaik gitu ya. Iya. Oke, nah, mungkin kalau ini, ini tadi waktu pandemi ya. Kalau di luar pandeminya ada pengalaman nggak? Ada cerita nggak waktu kuliah gitu? Ada cerita kejelekan aja paling. Jelek kan? Tapi yang penting endingnya bagus nggak? Endingnya sih bagus. Oh, endingnya bagus. Ya boleh deh, nggak apa-apa di share. Perlu kita cerita juga tuh nggak nih? Jadi cerita kejelekannya itu kan waktu itu saya baru masuk nih ujian ya. Baru ujian kurang lebih 10 menit waktu itu. Baru masuk 10 menit saya duduk, tiba-tiba saya disuruh keluar, Bu. Saya keluar, tiba-tiba ketemunya Bu Rizka. Kamu kenapa dikeluarin? Saya bilang, iya Bu,
Saya ketahuan nyontek. Oh, waduh. Waduh, kontak nih kurang jago nih. Kurang jago. Jadi berarti pengawasannya ini ya Pengawasannya bagus ya. dong ya. Jadi emang yang lulus ini emang bener-bener gitu ya. Iya betul. Oke lah, tapi seru kan ya Seru sih. kuliah Seruan di offline sih kampus. kalau menurut aku ya. Karena kan kalau offline juga sesekali suka ada event juga di dalam kampus, iya. terus suka ada bazar-bazar juga. Nah itu sih ya Oh. lumayan seru sih. Ya itu kan kegiatan-kegiatan Kegiatan kampus ya. kampus ya. Waktu itu ikut ini nggak apa namanya organisasi apa tuh? Mungkin siapa UKM yang ya. UKM ya, unit kegiatan Ikut mahasiswa ya. apa tuh? Kalau saya ikut UKM radio, tapi mungkin sekarang udah nggak ada kali ya UKM radio. Mm-mm, Sama badminton, udah itu aja sih saya. badminton. Iya. Oke. Sama kalau Sama. saya juga ikutnya badminton doang sih. Badminton. Oh, lebih ininya olahraga nih ya. Olahraga. Iya. Jose belum? Aku Atau belum. sudah? Oh. Tapi tertarik ya. Tertarik badminton Iya, juga. badminton. Oke, iya sih. Badannya seger-seger juga. Tebel-tebel. Belum dikurusin lagi. Oh, belum dikurusin. Oke lah. Oke, jadi ya kan waktu kuliah tuh pasti kan banyak apa ya? Mungkin masalah yang dihadapin gitu ya. Mungkin kayak ya kesulitan-kesulitan pada waktu perkuliahan ya. Ada nggak contoh apa mungkin yang bisa di-share gitu ya, kesulitan yang dihadapi pada waktu kuliah, terus gimana kalian mengatasinya gitu ya, coba. Mungkin ada yang mau cerita kah? Saya kali ya. Boleh. Jadi ya, semester Johan. 1, semester 2 saya ngerasa kayak aduh kok santai. Jadi saya kebawanya santai. Ketika di semester Santai gimana nih maksudnya? Santainya tuh belajarnya ya santai aja Bu. Kita nggak terlalu yang gimana gitu. Masih bisa ngikutin dibanding- juga. Bisa ngikutin tapi ya udah gitu. Dibanding dengan waktu SMA gitu ya. Nah, Mungkin ketika- gini kali ya. Kalau SMA tuh kan dikit-dikit dia ada apa tuh namanya tes, bukan tes, apa namanya ulangan ya. Ulangan. Jadi tiap berapa minggu ulangan betul. gitu. Kalau kita kan di sini Kuis. ya kuis, tergantung dosennya juga kan. Tapi yang pasti dia UTS, Dan UAS ulangan. itu pertengahan semester. Jadi setelah sekian bulan Betul. kuliah baru ada ujian gitu kan. Jadi bawaannya nyantai gitu ya. Iya, nah ketika itu semester 3 karena kebawaannya masih nyantai juga, wah IP saya ngedrop Bu langsung jatuh. Di semester 3 itu ngedrop, Semester baru semester 3. 4 kayak kepikiran, aduh kalau IP saya segini gimana nih mau nanti Kerjanya. ke depannya, iya. Barulah di situ kita Baru benar-benar serius. belajar, iya. Baru mulai naik deh IP-nya. Baru mulai naik. Oh, waktu itu berapa tuh kira-kira? Dropnya Waktu sampai berapa? Itu semester 3 dropnya saya 2,5. Oh, sampai 2,5. Iya. Terus waktu lulus terakhir kemarin Sampai- IPK-nya? Karena udah 25 di situ ya naiknya mungkin agak susah kali ya. Aha. Sampai lulus itu 277. Oh. Jadi biasanya 277 ya. Oke. Cuman iya sih karena udah kadung udah Udah turun jatuhan. ya. Beda dengan adik-adik saya. Oh. Kalau John tinggi kayaknya ya. Iya. Aku kan karena ya kebetulan aku juga teman-teman aku tuh yang semangat belajarnya lumayan tinggi-tinggi semua kan. Jadi itu aku tuh ikut ke bawah gitu. Memang ya namanya kita cari teman ya harus inilah yang sesuai sama kita. Nah, berarti salah pilih teman. Iya, jadi ya semakin meningkat semester kan semakin susah ya, pasti kan. Cuma ya kebetulan teman-teman saya juga suportif semua di sini, anak-anaknya enak semua, suportif semua. Jadi ya ikut diajak belajar terus, ya hasilnya lumayan. 3 koma ya kemarin 3A ya. lumayan. Iya. Kalau Jose masih belum ada kendala kah Masih di perkuliahan? masih belum ada sih sejauh ini. Karena kan juga faktor dari teman juga kali ya. Karena kita bisa manage waktu itu udah enak. Kayak aku punya teman waktunya belajar ya kita belajar, tapi kalau waktunya main kita main gitu. Oh, aduh, Jadi itu, serius tuh ya. Seru sisi tuh. positif sih bagi aku juga. Temennya seru ya. Iya. Oke lah. Jadi ya memang sih ya. Kayak tadi ya mungkin dialamin Johan sempat drop gitu IPK-nya gitu ya. Cuman
ya untuklah segera sadar ya, jadi bisa Dinaikin tapi ini udah susah juga. ya naikinnya yang susah ya. Iya. Oke. Nah, mungkin waktu kuliah itu kan kadang kita ngalamin apa ya, ada yang susah gitu ya, ada mata kuliah atau pelajaran yang susah gitu ya. Gimana nih cara ngatasinnya gitu? Belajarnya atau apa sampai apa ya, ke kakak tingkat yang nanya-nanya seperti apa gitu atau gimana tuh? Kalau dulu saya ada ini ya, kakak tingkat gitu ya. Yang biasa kakak tingkat itu yang buka les-lesan. Betul-betul. Nah, jadi kita suka belajar sama kakak tingkat itu, Oh, nanti gitu. kita diajarin. Jadi ya mau nggak mau kita ngerti. Untuk itu Iya. ya. Sebenarnya dosen kan ini ya ngasih kesempatan siapa yang mau nanya gitu ya. Nah tuh kenapa nggak dimanfaatkan tuh kayak gitu? Kenapa coba kira-kira tuh? Antara males bertanya kali ya. Malas sih, biasa Malas bertanya sesat di jalan. Kalau aku biasa, aku mau nggak mau harus nanya. Kalau sampai misalnya tetap gak ngerti, baru minta tolong teman. Tolong dong ajarin yang ini. Biasa kadang sebelum UTS atau di minggu keberapa kita bisa belajar bareng. Justru buat ngulangin minggu-minggu sebelumnya gitu. Itu sama teman Iya, atau sama gimana? teman. Oh. Iya sih. Kadang mungkin bahasanya dosen dengan bahasanya teman itu beda gitu ya. Betul. Kayaknya padahal biasanya dosen kan gitu ya suka ngasih pas di akhir gitu ya. Siapa yang mau nanya nih gitu kan? Betul. Karena bawaannya pengen cepat pulang. Wah, itu Kalau kita tanya lagi kan Lama lagi dosennya gitu. lama lagi jadinya lama. nggak pulang-pulang. Pulang jadinya. Oke lah. Nah, ada ini nggak ya? Apa mungkin kalau menurut kalian ya, ini kan ada di kampus ini udah yang kalau Jose mungkin baru 2 semester ya, dan 2 ini udah sampai lulus ya. Kira-kira pengajaran yang diberikan di kampus ini tuh seperti apa tuh? Kalau pengajaran sih kita dari dosen mengajar pun kita pun langsung interaksi langsung sama dosen sih. Jadi kayak misalnya di pertengahan kita bingung tuh kita pun bisa langsung bertanya. Terus ada beberapa dosen yang kadang kita tuh udah di luar jam perkuliahan, ada beberapa tuh yang kita WA gitu kan, ada beberapa yang masih mau menjawab untuk menjelaskan. Kalau ada yang nggak ngerti gitu kalau ada ya. yang nggak ngerti, kalau kayak ketemu berpapasan, kebetulan ada yang masih dibingungin tuh, ya kita masih bisa bertanya terus sih sama dosen-dosen tersebut yang bersangkutan. Jadi ini ya. Artinya interaksi dengan dosen pun nggak terbatas di kelas sebenarnya ya. Betul, setuju. Jadi di luar pun juga kita bisa gitu ya. Nah, Betul. kalau untuk yang diajarkan di kampus ini ya, ini kan mulai dari apa yang didapat dari semester 1 sampai terakhir, bermanfaat nggak sih untuk pekerjaan kalian ini? Ini yang kerja nih berarti. Menurut saya sih bermanfaat ya, karena itu kan yang kepake dasar-dasar akuntansi. Iya, kepake nggak tuh? Itu pasti kepake Pasti sih. kepake. Kalau itu kita nggak bisa, ya kita nggak bisa juga ngerjain kerjaan kantor sih, Bu. Karena kita nggak ada dasarnya, akuntansinya. Ketika ditanya, kita cuma celingak-celinguk aja, bingung nih mau jawab apa. Betul. Itu sih, jadi semua pasti kepake sih, nggak mungkin nggak. Kebetulan karena kerjanya di accounting juga Iya, ya. accounting juga. Jadi memang ya terpakai gitu ilmu yang dipelajarin gitu ya. Betul. Kalau John apalagi dari ya? Aku ya ada yang pakai, ada yang enggak. Cuma maksudnya kayak kan kita lebih ke arah memeriksa kan. Nah, terkadang tuh ya ada beberapa penjurnalan yang masih salah yang dilakukan oleh kliennya gitu kan. Ya kita menurut kita salah nih, nggak sesuai nih sama dasar-dasar akuntansinya nih. Ya kita harus koreksi dan ini Berarti ya ilmunya akuntansinya juga harus mantep harus kan? mantap. Betul. Karena sebagai dasarnya gitu ya. Nah, belum lagi nanti kan semakin jenjang selanjutnya lagi itu akan semakin berguna lagi karena
akan semakin terpakai dasar-dasar akuntansi tersebut. Iya. Iya. Kadang soalnya gini ya, saya sendiri ngalamin dulu waktu kuliah ya. Kita dapat pelajaran apa, itu mata kuliah apa, kadang kita nggak ngerti ini dipakainya untuk apa sih gitu, manfaatnya untuk apa gitu kan. Nah pas kerja gitu baru deh, apalagi mungkin yang ngaudit ya, waktu belajar mungkin AKL, akuntansi keuangan lanjutan, jadi udah nggak ini kan, ini buat apa sih, ini ngapain, ini harus kita beginikan gitu kan. Ya, pada saat kuliah memang pasti bingung sih, belum kebayang aja sih. Belum kebayang manfaatnya apa gitu. Pas sudah kerja, baru deh buka-buka lagi nggak buku-buku gitu kira-kira. Ini dulu apa ya waktu diajarin gitu. Pakai buka-buka lagi nggak buku? Biasa langsung tanya temen sih. Oh, kan temen udah malas buka buku. Kalau sekarang sebenarnya gampang, tinggal buka di googling gitu ya. Kalau zaman saya dulu kan masih buku, jadi buka lagi bukunya yang lama gitu kan. Ini dulu gimana gitu. Iyalah. Oke. Jadi waktu kuliah di sini tuh sebelumnya udah kepikir nggak sih bahwa saya nanti pengennya berkarirnya di bidang apa atau kerjanya di mana gitu, itu terpikir nggak kayak gitu? Kalau karena kita tinggal di Gading-Gading aja ya, Kelapa Gading, mungkin yang kita selalu lewatin Astra, Bu. Semua pasti pengen kerja di Astra. Astra. Jadi selalu kita berpikir, aduh, saya bisa nggak ya masuk di Astra? Itu sih yang selalu saya tanamkan. Aduh, kapan saya bisa kerja di situ? Ternyata, tapi di tempat yang sekarang ini saya tempat kedua. Sebelumnya awal selesai lulus saya kerja di Smarekon. Iya, Smarekon Mall Bekasi. 1 tahun di sana. Accounting juga. Tapi di situ saya bagian AR. Nah dari situ saya cari-cari lagi dong di Job Street. Wah kebetulan buka nih di Pulau Gadung. Lebih dekat ke rumah. Iya, karena nggak jauh nih kalau. Mikirnya juga yang deket aja. Terus saya nyarinya yang deket, Bu. Jadi saya coba daftar, alhamdulillah bisa masuk. Kalau Jan gimana tuh? Kebayang nggak dulu bakal kerja di PricewaterhouseCoopers gitu kan? Big Four gitu. Ya sebenarnya akuntansi pasti semuanya pengen sih, kalau aku banyak tanya temen mah kepingin kerja di Big Four gitu atau Big Ten lah ya. Dulu kan pernah juga nih dari acara kampus kita visit ke Big Four. Ya company visit ya. Ya. Ya kita rutin kan untuk ngadain company visit gitu. Nah dari situ sih kayak dalam hati keren juga nih kalau bisa kerja di sini. Ya akhirnya setelah lulus coba-coba sih, kebetulan diajak temen juga kan, beberapa teman saya ikut mendaftar di PwC ini. Terus ya udah aku ikut cobalah. Kebetulan hasilnya bagus, keterima. Yes. Waktu kuliah itu udah ada informasi nggak bahwa ada Big Four nih gitu kan, ada perusahaan-perusahaan besar yang biasanya dituju oleh lulusan-lulusan accounting gitu tuh, diinform nggak oleh waktu di perkuliahan gitu tuh udah ada informasi itu ya, udah tahu duluan ya. Betul. Jadi di sini ada kayak tempat buat daftar-daftar juga kalau nggak salah. Mereka datang sini memang biasanya rutin. Cuman memang job waktu fair, yang ya kayak job fair, tapi kadang PwC sama EY itu dia Astra dia nggak ngikut yang job fair, itu datang sendiri gitu ke sini. Cuman waktu mungkin waktu pandemi ya, jadi nggak datang gitu mungkin ya. Jadi itu apply sendiri ya. Oke lah. Jangan takut aja sih mau coba. Iyalah ya. Karena kan kalau kita nggak coba kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu kan. Iya kan dulu mungkin nggak kebayang bisa berkantor di Sudirman gitu kan. Ini tadi udah banyak sharing ya pada kita mengenai serunya mungkin kuliah di kampus ya. Atau mungkin Jose mau nambahin, ini kan memang baru setahun sih ya di kampus ini gitu ya. Apa nih yang dirasain Jose di sini gitu ya? Artinya mungkin dari sisi dosennya, dari mungkin fasilitasnya atau apanya gitu, silakan. Mungkin dari sejauh ini ya,
sejauh ini aku udah pernah ke perpustakaan kayak untuk belajar tentang accounting. Perpustakaan enak sih fasilitasnya. Kayak Untuk belajar. menyediakan alat-alatnya untuk kita baca buku itu. Terus dari dosennya juga membimbingnya juga cukup masuk buat kita semua sih sejauh ini ya. Mungkin masih semester awal juga kayak Ko Johan juga udah bilang masih kita bisa ngikutin semuanya. Oh, tapi jangan santai, jangan Iya, kayak dia nanti. Iya. Yang penting hasil akhirnya, Bu. Oh iya, hasil akhirnya kerja nih udah di tempat yang bagus gitu ya. Jadi ya tapi proses kalau memang bisa bagus ya lebih bagus lagi, hasilnya bisa maksimal gitu kan. Iyalah, dimaksimalkan ya. Oke, sebelum mungkin kita akhirin acara ini ya, mungkin bisa kasih testimoni nih ya, mungkin kepada yang di luar sana gitu, kira-kira gimana sih serunya atau apa ya, kuliah di kampus ini tuh seperti apa gitu ya, mungkin enaknya atau gimana nya? Mungkin dari tata kelasnya ya, tata kelasnya itu bagus sih menurut saya. Jadi nyaman. view-nya, iya nyaman juga view-nya. Udah gitu di apa sih yang tengah-tengah itu deket BAK itu juga nyaman untuk kalau misalnya pas lagi kita Nongkrong atau apa. Itu rasa kafe itu. oh Rasa sambil kafe. ngopi-ngopi gitu, Iya. sambil belajar gitu Betul. ya. Ada Indomaret juga, itu juga lebih gampang kan kalau kita mau beli apa semua alat-alat pensil atau apa. Kampus juga ada sih di bawahnya kan. Tapi kalau kuliah dengan model seperti itu tuh apa ya istilahnya itu teater ya, berarti ya betul. model teater gitu tuh lebih nyaman nggak sih buat mahasiswa? Menurut saya lebih nyaman jauh karena Gitu ya, jadi lebih mudah melihat juga kan terus ke dosennya. ke dosennya. Tapi nggak bisa ngobrol juga loh, kan kelihatan dosennya ini siapa yang ngobrol. Waduh, kaum belakang itu. Iya. Kaum belakang. Betul sih. Emang Iya, betul. kalau datar kan yang paling belakang mungkin dia nggak kelihatan, ketutupan sama yang depannya. Iya. Tapi Oke. saya pernah loh dapat dosen yang benar-benar wah galak Bu. Heeh. Jadi senyum dikit, ngobrol dikit, kamu keluar. Wah, Nah, karena susunannya begitu jadi Iya, kelihatan iya, udah kan. terlihat semuanya. Tapi kan dosennya jadi bisa mantau siapa yang beneran serius atau enggak gitu iya, kan. iya. Ya. Iya sih. Ya memang kalau tatap muka kita bisa tahu yang benar-benar ngikutin serius siapa gitu Iya, kan. Kalau online kan enggak, Iya benar. orang off cam semua. Iya, yang semua nggak tahu tidur sama Kan nggak tahu dia tidur, dia bener Alasannya dengerin. Kameranya rusak nih Bu. Kameranya rusak. Siapa nih yang alasan gitu nih? Kameranya rusak nih gitu ya. Kameranya rusak. Oke, jadi saya rasa cukup ya mungkin untuk bincang kita hari ini ya. Terima kasih mungkin atas kedatangannya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Terima kasih. ya untuk Elmer bersaudara nih atas kedatangannya di sini ya. Untuk yang mungkin mendengarkan live dari kami, serukan cerita tadi ya. Mungkin saya akhiri dulu acara di hari ini. Sampai bertemu lagi di acara yang selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.